Debut Alwi Farhan di All England bisa jadi awal kejutan terbesar Indonesia, sementara Putri Kusumawardani menyiapkan skenario senyap yang bikin unggulan panik. Pagi ini, suasana tim Indonesia di Milton Keynes terasa berbeda, karena Alwi Farhan akhirnya menapaki panggung All England untuk pertama kalinya. Debut itu tidak datang dari keberuntungan, melainkan dari ranking dunia yang terus naik dan keberanian menantang atmosfer turnamen tertua bulu tangkis. Yang bikin merinding, Alwi sendiri bilang ini mimpi masa kecil, jadi setiap latihan di Inggris dijalani seperti laga final. Pernyataan itu penting, sebab pemain muda sering terseret euforia, sementara Alwi justru menekankan latihan kompetitif sebagai modal taktis. Lawan pertamanya, Ayu Shetty, bukan nama sembarangan, karena di level junior ia dikenal berani mempercepat ritme dari rally net. Artinya, Alwi wajib disiplin pada transisi depan belakang, terutama saat servis pendek dibalas dorongan tajam ke sisi backhand. Banyak yang menyorot potensi babak berikutnya melawan Chou Tianchen, tetapi Alwi harus menuntaskan ujian pembuka tanpa drama. Setuju, sebab All England Open World Tour Super 1000 menghukum pemain yang terlambat panas, apalagi tekanan kamera selalu membesar. Di saat publik fokus ke tunggal putra, Putri Kusumawardani diam-diam mempersiapkan skenario yang tidak kalah menegangkan. Ia datang sebagai satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia, sehingga setiap poinnya seperti membawa ekspektasi satu negara. Kabar baiknya, proses aklimatisasi Putri di Milton Keynes berjalan lancar, dari adaptasi cuaca hingga penyesuaian jam latihan. Dan yang paling krusial, tim pelatih sudah mengunci peta lawan babak awal, jadi sesi latihan diarahkan ke antisipasi pola tertentu. Ini menunjukkan pendekatan modern, bukan cuma mengandalkan stamina, tetapi membaca kebiasaan lawan sejak pukulan ketiga dalam rally. Betul, karena di level elit, kemenangan sering ditentukan oleh detil kecil, seperti pilihan receive atau kapan memancing lift panjang. Kalau ditarik ke gambaran besar, Indonesia sedang menguji generasi yang harus berani tampil tanpa menunggu status unggulan. Alwi Farhan mewakili keberanian itu, sedangkan Putri Kusumawardani mewakili kematangan, kombinasi yang bisa menciptakan kejutan berlapis. Namun ada satu ancaman yang jarang dibahas, yakni beban mental saat menyadari seluruh mata tertuju pada debut dan harapan. Karena itu, komentar Alwi soal rasa syukur penting sekali. Kalimat sederhana itu menandakan pikirannya masih tenang dan terkontrol. Tenang bukan berarti pasif. Justru ketenangan memberi ruang mengambil keputusan berani ketika rally masuk fase paling melelahkan. Putri juga mengisyaratkan hal serupa. Ia bicara tentang antisipasi kebagusan lawan, artinya ia siap merespons kekuatan lawan tanpa panik. Jika dua pemain ini memulai dengan kemenangan, narasi tim Indonesia di Birmingham Arena bisa berubah dari realistis menjadi mengancam. Dan perubahan narasi itu penting, sebab lawan-lawan unggulan biasanya mulai goyah ketika melihat pendatang baru tampil percaya diri. Saya membayangkan momen paling menentukan terjadi saat poin-poin kritis, ketika keberanian mengambil risiko jadi pembeda antara pulang cepat atau lanjut. Momen itu biasanya hadir tiba-tiba, satu net court, satu challenge, lalu suasana stadion berubah dari riuh menjadi tegang. Dari sisi teknis, Alwi perlu menjaga variasi serangan silang agar Ayu Shetty tidak nyaman membaca arah sejak awal. Sementara Putri harus memaksimalkan kontrol tempo, menggabungkan clear dalam dengan drop tajam untuk memaksa lawan kehilangan pola langkah. Kedengarannya sederhana, tetapi menerapkannya di panggung sebesar All England menuntut kualitas fokus yang tidak bisa dipalsukan. Itulah mengapa latihan beberapa hari terakhir disebut sangat kompetitif, karena simulasi tekanan harus setinggi kondisi pertandingan nyata. Publik Indonesia tentu berharap hasil manis, tetapi yang lebih menarik adalah proses bagaimana Alwi dan Putri membentuk identitas bertanding. Identitas itu terlihat dari bahasa tubuh, pilihan pukulan saat tertinggal, dan kemampuan bangkit setelah rally panjang yang menyedot napas. Bila Alwi berhasil menaklukkan laga debut, langkah selanjutnya akan mengirim pesan keras bahwa regenerasi tunggal putra berjalan serius. Bila Putri mampu menjaga konsistensi sejak babak awal, maka statusnya sebagai andalan tunggal putri akan semakin sulit dibantah. Jadi pekan ini bukan sekedar jadwal turnamen, melainkan panggung pembuktian bahwa persiapan di Milton Keynes memang tepat sasaran. Dan ketika shuttlecock pertama dipukul, semua janji latihan berubah jadi kenyataan yang hanya bisa dijawab dengan keberanian. Di titik itulah penonton akan paham kenapa debut Alwi Farhan dan misi Putri Kusumawardani terasa begitu istimewa. Bukan semata soal menang kalah, tetapi soal siapa yang mampu menulis bab baru Indonesia di All England Open World Tour Super 1000. Pertanyaannya sekarang, akankah keduanya memecah prediksi dan memaksa dunia menoleh pada semangat muda yang matang sebelum waktunya? Jawabannya segera datang di Birmingham, dan kita mungkin sedang menyaksikan awal cerita besar yang dikenang sangat lama.
Saat semua mata tertuju pada undian berat, Putri Kusumawardhani justru menantang takdir di All England dan membuka peluang kejutan terbesar Indonesia. Atmosfer All England 2026 langsung panas, karena Putri Kusumawardhani mendapat lawan pembuka yang tidak memberi ruang aman sejak rally pertama. Benar, Mia Blichfeld bukan nama biasa di panggung besar, dan rekor pertemuan justru membuat tekanan awal mengarah ke kubu Indonesia. Di atas kertas, Putri tertinggal dengan catatan 1:2. Jadi duel ini bukan sekedar laga perdana, melainkan ujian mental yang brutal. Yang menarik, Putri datang dengan kabar kondisi tubuh prima, adaptasi cuaca Eropa membaik, dan ritme latihan terakhir terlihat lebih rapi. Pernyataan dari Milton Keynes memberi sinyal penting. Fokusnya bukan alasan, melainkan kesiapan bertarung penuh dalam turnamen level Super 1000. Tapi publik tetap bertanya, apakah kesiapan itu cukup untuk membalik narasi setelah kekalahan di final Halo Open yang menyisakan luka? Kekalahan rubber game itu masih segar, ritme sempat melonjak lalu jatuh, dan momen seperti itulah yang sering menghantui laga pembuka. Disinilah pertandingan melawan Mia jadi titik pembuktian, karena kemenangan akan mengubah tekanan menjadi bahan bakar menuju babak berikutnya. Jika lolos, lawan berikutnya menunggu dari duel Kirsty Gilmour kontra Kim Gaan. Keduanya punya gaya main yang merepotkan. Artinya, Putri tidak bisa menang setengah hati. Ia perlu menang dengan pola yang memberi pesan keras ke semua pesaing. Kata kunci malam ini jelas, Putri Kusumawardhani harus berani menyerang lebih dulu, bukan menunggu tempo lawan terbentuk sempurna. Karena saat Mia menemukan ritme, rally bisa memanjang tanpa ampun, dan kesalahan kecil langsung berubah jadi selisih poin berbahaya. Menariknya, Putri pernah menunjukkan ledakan permainan saat percaya diri, terutama ketika netting agresifnya mulai memaksa lawan mengangkat shuttle terlalu tinggi. Itu peluang emas, sebab serangan pertama yang tajam bisa menekan psikologi lawan, apalagi di babak 32 besar. Sekarang kita geser ke sektor putra. Alwi Farhan juga mendapatkan undian yang sama pelik, bahkan sejak langkah pertama di Birmingham. Ia akan menghadapi Ayush Shetty, rival level junior yang sudah saling membaca pola. Jadi duel ini pasti syarat adu kecerdikan. Secara rekor, Alwi unggul tipis 3/2 dalam 5 pertemuan. Dan kemenangan terakhir di Indonesia Masters cukup meyakinkan. Menang lurus dengan skor meyakinkan memang memberi modal psikologis. Tetapi panggung All England selalu menghapus cerita lama dalam sekejap. Benar, transisi dari level junior ke elite senior menuntut stabilitas, bukan hanya keberanian. Dan Alwi harus membuktikan keduanya sekaligus. Kalau lolos, ancamannya langsung berat lagi. Karena pemenang derby Taiwan antara Chou Tien-chen dan Chi Yujen sudah menunggu. Chou dikenal sangat berpengalaman membaca momentum, sedangkan Chi Yujen mewakili energi muda yang bisa mengejutkan kapan saja. Jadi jalur Alwi juga penuh ranjau, dan setiap game pembuka akan menentukan apakah ia bisa menjaga kontrol emosi. Kembali ke Putri, sorotan publik Indonesia paling besar memang tertuju padanya, karena status unggulan dan peluang melaju cukup terbuka. Namun status unggulan kadang jadi jebakan, karena ekspektasi tinggi membuat setiap rally terasa lebih berat daripada yang terlihat. Itulah kenapa narasi duel ini menarik. Putri tidak hanya melawan Mia Blichfeld, tetapi juga melawan bayang-bayang statistik lama. Statistik bisa menekan, tapi juga bisa dipatahkan kalau strategi servis, transisi bertahan, dan keberanian menutup poin dijalankan disiplin. Penonton Indonesia menunggu satu hal sederhana, lihat Putri bermain lepas, tajam, dan berani mengunci laga sebelum lawan bangkit. Sementara untuk Alwi, publik ingin bukti bahwa gelar juara dunia junior bukan memori, melainkan fondasi untuk naik kelas. All England 2026 akhirnya menjadi panggung kembar. Satu cerita tentang pembalasan, satu cerita tentang pembuktian masa depan. Dan keduanya sama-sama dimulai dari babak perdana yang tidak ramah, penuh lawan berbahaya, serta margin kesalahan yang sangat tipis. Bila Putri menaklukkan Mia, gema kemenangan itu bisa mengangkat kepercayaan diri seluruh tim Indonesia sejak hari pertama turnamen. Bila Alwi menyingkirkan Ayush, pesan yang keluar jelas, generasi baru Indonesia siap bertarung di panggung paling prestisius. Kita juga tak boleh lupa faktor arena. Utilita arena Birmingham sering menghadirkan tekanan atmosfer yang membuat pemain muda cepat goyah. Karena itu manajemen poin awal jadi krusial. Siapa yang unggul lebih dulu biasanya mengendalikan ritme pertandingan sampai akhir. Jadi jangan berkedip. Duel Putri Kusumawardhani kontra Mia Blichfeld bisa jadi salah satu laga pembuka paling menentukan pekan ini. Dan duel Alwi Farhan melawan Ayush Shetty berpotensi jadi cerita kejutan yang mengubah peta persaingan tunggal putra Indonesia. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the